Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di depan kita sudah ada satu buah saham lagi ya, chart dari sebuah kabak ya, karya bersama Anugrah. Dalam beberapa hari ini saham kabak telah tidur di angka 50 ya, walaupun volume transaksi masih tinggi, namun secara chart ya itu pembelinya sudah mulai melemah ya, transaksinya sudah mulai melemah. Ini bisa dilihat dari sini teman-teman. Nah ini ya, ini semakin secara chart semakin menurun di sini. Lihat grafik saya. Waktu di sini saya sudah membuat video part pertama ya terkait kabak ini, bahwa saham kabak ini akan turun dan terus turun. Gitu teman-teman ya. Akan terus turun. Di hari ini di tanggal 5 ya, di tanggal 5 itu ini kan tidur nih, sebelumnya sudah tidur ya, sudah tidur di tanggal 5. Kemudian di tanggal 6-nya ya, di tanggal 5-nya ini, di grup Facebook ya, saya telah menyampaikan bahwa saham kabak ini akan ditarik naik kembali untuk melanjutkan tidurnya gitu. Cuman nggak ngerti, banyak sekali yang seolah-olah cinta mati, cinta buta gitu sama saham ini gitu ya. Sebenarnya dari laporan, kalau kita mengacu pada data RTI, itu EPS-nya itu cuma Rp1 teman-teman ya, tumbuhnya itu cuma Rp1. Artinya apa? Artinya kita harus berpikir, benar-benar berpikir realistis ya. Mau sampai kapan? Apa yang mau kita harapkan dalam waktu setahun 2 tahun ke depan? Banyak yang mengatakan bahwa saham ini akan ditarik naik. Itu namanya spekulasi ya. Jangan membeli spekulasi. Lagi-lagi ya, sering saya sampaikan di video saya bahwa saham-saham yang notabene mempunyai fundamental yang kuat saja, harganya itu nggak naik gitu loh. Yang mempunyai nilai yang akan naik ya. Sementara ini kabak posisi saat ini ya, melihat dari laporan di RTI, itu juga belum ada yang menjadi pertimbangan saya untuk membeli saham ini. Kalau untuk trading TikTok di sini ya monggo saja, tidak masalah gitu. Tapi sebenarnya di daerah sini saya sudah membuat video untuk terkait penurunan kabak ini ya. Cuman memang banyak sekali saya melihat di beberapa grup ya, itu selalu kabak yang dibicarakan. Nah di tanggal 5 ini saya, waktu harga turun ke 50, saya menyampaikan di grup bahwa walaupun saham kabak ini akan ditarik naik, namun itu hanya akan melanjutkan tidur panjangnya. Artinya ya, di grup itu saya sampaikan kalau harga ini ditarik naik, itu bukan kesempatan untuk terus berharap naik, akan tetapi kesempatan untuk keluar dari saham ini gitu ya. Jadi nanti akan datang masanya saham ini nggak ada pembelinya teman-teman ya. Jadi sekarang yang masih punya saham ya, ya monggo, mumpung masih ada transaksinya, silakan mau dijual atau tetap di hold, tapi itu dalam jangka waktu yang berapa lama. Tentu kalau kita berpikirnya bisnis, itu tidak efisien gitu ya. Berbeda kalau uang kita banyak seperti investor-investor kawakan gitu ya. Memang benar di saham kita harus membeli prospek gitu ya, tapi kita juga harus realistis gitu. Ngapain kita taruh uang kita pada saham yang belum jelas gitu loh.
ya. Jadi banyak kok saham-saham yang nyata-nyata liquid dan memberikan gain, baik itu dividen maupun selisih harga gitu ya. Jadi ini saham ini lama-lama pembelinya akan semakin mengerucut kecil-kecil teman-teman ya, dan di saat itulah nanti akan sedikit kesulitan untuk jual gitu ya. PP Pro yang setiap tahun rutin bagi dividen, sahamnya belum mampu bangun teman-teman ya, belum mampu bangun gitu dari tidur 50-nya ya. Nah, Kabak ini di pasar nego itu sudah ditransaksikan jauh dari harga 50. Jadi hati-hati yang beli di harga 50 ya. Hati-hati yang beli. Bisa saja ini ramai transaksi karena orang jual di harga 50, dia beli lagi di pasar nego harga 20, 25, 17. Kemudian dijual lagi di pasar reguler angka 50. Dan beli lagi di pasar nego, jual lagi pasar reguler. Dan begitu seterusnya ya. Jadi hati-hati, volume banyak ini bukan orang-orang ya, bisa saja bukan orang-orang yang memang mempunyai kepemilikan yang besar di harga, atau bahasanya bukan cut loss ya, akan tetapi mereka take profit di angka 50. Hati-hati yang beli di angka 50. Bisa saja orang jualan banyak-banyak di sini di harga 50, untungnya dia sudah 40% karena belinya di harga 26 misalkan, atau 25, dia untungnya jual 50 sudah 100% gitu ya. Jadi hati-hati dengan saham-saham yang tidur, karena uang Anda, uang kita akan terjebak dan tidak bisa bergerak ya. Entah sampai kapan ya, entah sampai kapan itu kita belum tahu. Itu mumpung sekarang masih bisa dijual, kalau saran saya silahkan dijual. Tuh, cuman ya kembali lagi, ini opini ya, opini pribadi. Cuman sayang saja teman-teman, kalau uang kita terus nyangkut, nggak bisa dijual, terus fundamentalnya juga, aduh, masih jauh sekali ya, masih jauh sekali, belum bisa memberikan benefit apapun untuk kita sebagai investor yang bukan pengendali gitu ya. Oke rekan-rekan ya, mungkin untuk part kedua saham Kabak ini saya ingin menekankan bahwa saham saat ini masih ramai diperdagangkan. Jangan berharap untuk naik yang lebih tinggi. Kenapa? Bisa saja sekarang ramai dijual belikan ini karena orang-orang yang jual ini sudah mendapat di pasar nego di bawah harga Rp30 teman-teman. Jadi dijual di 50 ini juga sudah untung dia itu. Nah, siapa yang nanti akan nyangkut? Ya yang masih beli di harga 50. Pemula yang beli di harga 50, mereka beranggapan, wah ini saham setiap hari ramai banget dijual belikan, ini pasti akan naik. Biasanya asumsinya akan seperti itu. Tapi di luar kita tidak tahu bahwa orang-orang yang jual di harga 50 ini bukanlah orang-orang yang cut loss, tapi orang-orang yang take profit dari pasar nego gitu teman-teman. Oke, mungkin itu untuk review part keduanya saham Karya Bersama Anugrah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Support terus Serba Inspirasi channel YouTube Edukasi Saham, gratis berbagi bermanfaat untuk negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.